Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Senja merangkak pelan di desa Karangjati, menyeret bayangan panjang dan dingin. Dari balik jendela rumah tua itu, seorang perempuan berbalut kain hitam legam melirik. Matanya redup, namun ada kilatan aneh di dalamnya, seperti bara yang masih menyala di abu. Angin berdesir, membawa serta bisikan samar, seolah alam pun tahu ada yang tak beres di sana. Suara tawa pelan, serak, seperti milik laki-laki, tiba-tiba terdengar dari dalam, menusuk sunyi. Padahal, semua tahu, janda itu tinggal sendiri. Desa Karangjati tadinya tenang, nyaris mati. Sampai Bu Ratri, si janda, mulai jadi buah bibir. Suaminya, Pak Tejo, meninggal kecelakaan ganjil setahun lalu. Sejak itu, Bu Ratri berubah drastis. Ia selalu memakai kain hitam panjang, menutupi dari kepala sampai kaki, hanya menyisakan celah kecil untuk melihat. Wajahnya jarang terlihat jelas, tertutup bayangan dan kain. Rumahnya yang tadinya ramai, kini seperti kuburan. Setiap malam, warga sering dengar suara aneh dari sana. Kadang seperti kursi diseret di lantai kayu, ketukan pelan di dinding, dan yang paling bikin bulu kuduk merinding, suara tawa laki-laki. Tawa itu lirih, seperti bisikan, tapi jelas terdengar. Warga mikir, kok bisa ada suara laki-laki, padahal Bu Ratri sendirian? Mungkin dia kesepian, kata Bisumi, tetangga Bu Ratri, suatu sore di warung kopi Pak Bardi. Mungkin itu suara TV atau radio. Pak RT yang lagi nyeruput kopi cuma geleng-geleng. Nggak tahu juga, Bi, tapi aneh memang. Tapi kecurigaan warga mulai naik level ketika para lelaki di desa satu persatu menghilang. Pertama, Pak Rojak, tukang kayu yang sempat benerin kusen rumah Bu Ratri. Ia terlihat masuk ke rumah itu di senja hari. Istrinya bilang Pak Rojak janji pulang sebelum maghrib. Tapi sampai sekarang, Pak Rojak hilang tak berbekas. Kemudian Mang Udin, tukang kebun yang bantu Bu Ratri merawat taman depannya. Sama seperti Pak Rojak, ia pamit ke rumah Bu Ratri, lalu lenyap begitu saja. Puncaknya, Kang Jajat, pemuda masjid yang sesekali bantu membacakan Yasin saat Bu Ratri minta tahlilan kecil-kecilan. Dia juga hilang setelah terlihat terakhir masuk ke rumah janda itu. Ada apa sih ini? Dina, gadis SMA yang rumahnya persis di sebelah rumah Bu Ratri, ngomong ke ibunya. Dina sering dengar bisik-bisik warga di warung, di pasar, tentang Bu Ratri. Sudah, jangan ikut campur, Nak, jawab Bu Santi, ibunya Dina. Biar orang dewasa saja yang ngurus. Namun Dina tidak bisa cuek. Ia sering memperhatikan Bu Ratri. Ada sesuatu yang janggal dari perempuan itu. Setiap kali Bu Ratri memanggil salah satu lelaki itu, tatapannya kosong, tapi ada daya pikat yang kuat. Lirikan matanya, meski tertutup bayangan kain hitam, seperti menarik mangsa. Singkat cerita, Bu Ratri jadi hantu hidup di desa. Warga mulai ngehindar, bahkan gak berani lewat depan rumahnya sendirian saat malam. Dina makin sering memandangi rumah Bu Ratri dari jendela kamarnya yang menghadap langsung ke sana. Jendela rumah Bu Ratri selalu tertutup rapat oleh tirai hitam pekat. Tirai itu jarang sekali terbuka. Tapi suatu sore, saat angin bertiup kencang, tiba-tiba tirai itu bergoyang. Dina melihatnya. Di balik tirai itu, ada sosok berbayang yang sangat besar, tinggi, dan berbulu lebat. Matanya merah menyala, persis di belakang Bu Ratri yang sedang berdiri mematung di dekat jendela. Sosok itu seperti bayangan hitam raksasa yang menempel pada Bu Ratri. Jantung Dina langsung berdebar kencang. Itu bukan Bu Ratri. Itu bukan manusia. Setelah melihat sosok mengerikan itu, Dina nggak bisa tidur nyenyak. Bayangan mata merah menyala itu terus berkelebat di benaknya. Ia jadi sering melamun, takut, dan cemas.
Setiap kali melihat tirai hitam di rumah Bu Ratri, ia langsung teringat bayangan besar di baliknya. "Kamu kenapa, Nak? Pucat sekali." Bu Santi menegur Dina saat sarapan. "Nggak apa-apa, Bu." Dina berbohong. Ia nggak berani cerita soal yang ia lihat. Takut ibunya nggak percaya atau malah marah. Rumor tentang Bu Ratri makin menjadi-jadi di Karangjati. Banyak yang bilang Bu Ratri memelihara genderuwo. Konon, genderuwo itu bisa meniru suara suaminya, Pak Tejo, dan minta teman baru setiap malam Selasa Kliwon. Itu sebabnya para lelaki yang hilang selalu dipanggil Bu Ratri di senja hari sebelum malam Selasa Kliwon tiba. "Bukan genderuwo, tapi malah Bu Ratri sendiri yang bukan manusia lagi," kata Pak Rahmat, seorang sesepuh desa di pos ronda. "Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih tua yang merasukinya." Dina mendengar semua cerita itu dari temannya Nisa yang sering nongkrong di warung. Nisa juga ikut ketakutan. "Serem banget, Din. Kalau kita disuruh ke rumahnya gimana?" Nisa berbisik. "Jangan sampai." Dina langsung menjawab. Semenjak kejadian itu, Dina jadi lebih sensitif. Setiap suara dari rumah Bu Ratri membuat telinganya menajam. Suara kursi diseret, ketukan samar, dan tawa laki-laki itu kini terdengar lebih jelas, lebih menakutkan. Ia jadi sering tidur dengan lampu kamar menyala. Suatu malam, Dina terbangun karena suara bisikan. Samar-samar, seperti ada yang memanggil namanya. Ia melihat jam dinding, pukul 2 dini hari. Bulu kuduknya merinding. Bisikan itu datang dari arah rumah Bu Ratri. "Dina! Dina!" Suara itu seperti desiran angin, tapi sangat jelas memanggil namanya. Dina memejamkan mata, berharap itu cuma mimpi. Tapi bisikan itu makin kuat. "Jangan takut, datanglah." Dina memberanikan diri mendekati jendela kamarnya, membuka sedikit tirai. Gelap gulita di luar, hanya ada cahaya rembulan yang samar. Tiba-tiba, ia melihat tirai hitam di jendela rumah Bu Ratri sedikit terbuka. Sedikit saja. Dan dari celah itu, sepasang mata merah menyala menatap langsung ke arahnya. Persis seperti yang ia lihat tempo hari. Jantung Dina serasa mau copot. Ia langsung mundur, menutupi mulutnya agar tidak berteriak. Matanya terasa panas, air mata mulai menetes. "Giliranmu malam ini." Bisikan itu kini terdengar begitu dekat, seolah di samping telinganya. Dina jatuh terduduk, gemetar hebat. Ia tahu, itu bukan mimpi, itu nyata, dan itu adalah ancaman. Malam itu, Dina tidak bisa tidur sama sekali. Ia hanya bisa berdoa dan berharap fajar segera menyingsing. Fajar memang tiba, tapi tidak membawa ketenangan bagi Dina. Bisikan semalam terus menghantui. Setiap detik terasa mencekam. Ia merasa seperti ada di bawah pengawasan. Seolah mata merah menyala itu terus mengintainya. Dina mencoba cerita ke Nisa sepulang sekolah. "Nis, aku semalam dengar bisikan dari rumah Bu Ratri. Manggil namaku. Terus aku lihat mata merah di balik tirai." Nisa langsung pucat pasi. "Astaga, Din. Itu berarti kamu target selanjutnya." Ketakutan Nisa menular ke Dina. Dina merasa sesak. Ia harus bilang ke siapa? Ke ibunya? Ibunya pasti nggak bakal percaya. Atau malah menganggapnya terlalu banyak melamun. Dina merasa sendirian menghadapi teror ini. Sepanjang hari itu, Dina gelisah. Ia nggak fokus belajar, nggak nafsu makan. Ia terus-menerus menatap rumah Bu Ratri dari balik jendela kamarnya. Tirai hitam itu masih tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia gelap di baliknya. Sore harinya, saat Dina sedang menyiram tanaman di halaman depan, tiba-tiba Bu Ratri keluar dari rumahnya. Ini kejadian langka. Bu Ratri berjalan pelan ke arah pagar. Ia masih mengenakan kain hitam panjang, menutupi seluruh tubuhnya. Hanya matanya yang terlihat,
redup namun tajam. "Dina," panggil Bu Ratri dengan suara pelan serak. "Bisa tolong ibu sebentar?" Jantung Dina langsung berdebar keras. Ini dia. Ini persis seperti yang terjadi pada Pak Rojak, Mang Udin, dan Kang Jajat. Mereka semua dipanggil Bu Ratri di senja hari, dengan lirikan mata kosong namun menggoda. Dina merasakan hawa dingin merambat dari kakinya. Ada apa, Bu?" Dina berusaha menjawab dengan tenang, meski suaranya bergetar. "Ada barang yang jatuh di belakang rumah. Ibu nggak bisa ambil sendiri. Tolong ibu ya." Bu Ratri tersenyum tipis, tapi senyum itu justru terlihat menyeramkan di wajahnya yang tertutup kain hitam. Mata Bu Ratri menatap Dina lekat-lekat, seperti mencoba menghipnotisnya. Dina merasakan dorongan kuat untuk menuruti permintaannya. Kakinya seperti mau melangkah sendiri. Namun, di detik terakhir, bayangan mata merah menyala di balik tirai hitam itu terlintas di benak Dina. Bisikan, "Giliranmu malam ini," kembali terngiang. Dina harus melawan. Ia nggak mau jadi korban berikutnya. "Maaf Bu Ratri," kata Dina berusaha mengumpulkan keberaniannya. "Saya nggak bisa. Ibu saya lagi nggak enak badan. Saya harus jagain." Wajah Bu Ratri langsung berubah. Senyumnya menghilang. Matanya yang tadinya redup, kini tampak lebih gelap. Seperti ada kemarahan yang membara di baliknya. Dingin, sangat dingin. Begitu, suara Bu Ratri terdengar lebih rendah, lebih seram. "Baiklah kalau begitu." Bu Ratri berbalik, berjalan pelan kembali ke rumahnya. Dina melihat punggung Bu Ratri yang tertutup kain hitam itu. Ada aura seram yang terpancar. Dina tahu ia sudah menolak undangan maut, tapi ia juga tahu ini belum selesai. Teror itu baru dimulai. Ia sudah menarik perhatian sesuatu di balik tirai hitam itu. Malam itu Dina tidur di kamar ibunya. Ia memeluk Bu Santi erat-erat. Ketakutannya begitu nyata. Ia merasa seperti dikejar bayangan. Malam Selasa Kliwon tiba. Hujan turun deras sejak sore, mengguyur desa Karangjati dengan hawa dingin yang menusuk. Angin berembus kencang, membuat ranting-ranting pohon bergesekan, menghasilkan suara-suara aneh. Listrik padam di beberapa rumah, termasuk rumah Dina dan Bu Ratri. Kegelapan menyelimuti desa, menambah kesan mencekam. Dina melingkuk di kamarnya, selimut menutupi seluruh tubuhnya. Ia sudah minta tidur bareng Bu Santi, tapi ibunya menolak. "Kamu kan sudah besar, Nak. Ibu harus nyiapin dagangan untuk besok." Dina pasrah, tapi hatinya bergemuruh ketakutan. Ia terus mengamati jendela kamarnya. Tirai hitam di rumah Bu Ratri terlihat samar dalam kegelapan. Ia bisa merasakan tatapan dari sana, meski tak ada cahaya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari dinding kamar Dina. Ketukan itu berirama, pelan tapi pasti. Tak, tak, tak. Jantung Dina serasa berhenti berdetak. Itu bukan suara biasa. Itu suara yang sering ia dengar dari rumah Bu Ratri. Dan sekarang, suara itu ada di kamarnya. Dina menarik selimut sampai ke leher. Matanya melirik ke dinding di samping tempat tidurnya. Gelap. Ia tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ketukan itu makin cepat. Tak, 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 tak. Lalu suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih serak, seolah tepat di telinganya. "Bodoh, sudah kuperingatkan." Dina menjerit tertahan. Ia ingin berteriak memanggil ibunya, tapi suaranya tercekat. Tangannya gemetar mencari saklar lampu, tapi listrik memang mati. Tiba-tiba, dari balik tirai hitam di jendela kamar Dina, muncul 2 titik merah menyala. Mata itu, mata merah milik sosok berbayang yang ia lihat di balik tirai Bu Ratri. Mereka menatap Dina tajam, penuh amarah. Sosok itu, yang tadinya hanya bayangan, kini mulai mengambil bentuk. Sebuah tangan besar, berbulu hitam lebat, dengan kuku panjang dan tajam, perlahan muncul dari balik tirai.
Tangan itu meraih ke arah Dina, perlahan-lahan. Dina panik. Ia mundur sampai ke ujung tempat tidur. Tubuhnya gemetar hebat. Aroma amis, seperti darah dan tanah basah, tiba-tiba memenuhi kamar. Ia bisa merasakan embusan napas dingin di wajahnya. "Kau menolakku, kau akan menyesal." Suara serak itu kembali berbisik, kini lebih seperti geraman. Tangan berbulu itu terus merayap mendekat. Dina melihat bayangan sosok genderuwo itu semakin jelas. Tinggi besar, berbulu lebat, dan matanya merah menyala penuh kebencian. Dalam keputusasaan, Dina teringat kata-kata ibunya saat kecil. "Kalau takut, sebut nama Tuhan, Nak." Dengan sekuat tenaga, Dina mencoba berteriak, "Allahu Akbar!" Entah karena kata-kata itu, atau karena kebetulan, tiba-tiba terdengar suara petir menyambar keras di luar. Listrik menyala kembali, menerangi kamar Dina. Seketika, sosok genderuwo itu menghilang. Mata merah itu lenyap, tangan berbulu itu ditarik kembali. Yang tersisa hanyalah tirai jendela yang bergoyang pelan, dan hawa dingin yang masih menusuk. Dina terengah-engah, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia menatap ke arah jendela, masih syok. Itu nyata, semua itu nyata. Ia baru saja berhadapan dengan makhluk paling mengerikan yang pernah ia bayangkan. Setelah malam mencekam itu, Dina tahu ia tidak bisa lagi diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ketakutannya berubah menjadi tekad. Ia harus mengungkap misteri Bu Ratri dan makhluk di baliknya. Keesokan paginya, Dina mendatangi Pak RT. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, Dina menceritakan semua yang ia alami. Tentang mata merah di balik tirai, bisikan, sampai genderuwo yang menyerangnya semalam. Pak RT mendengarkan dengan serius, wajahnya tegang. "Kamu yakin, Nak Dina? Ini bukan main-main." "Saya yakin, Pak RT, ini nyata. Saya hampir mati semalam," kata Dina. Air mata mulai mengalir. Pak RT menghela napas panjang. "Baiklah, malam ini kita kumpulkan warga. Kita akan coba datangi rumah Bu Ratri." Malam itu, suasana desa tegang. Beberapa warga laki-laki berkumpul di pos ronda, membawa obor dan tongkat. Pak RT memimpin. Dina, ditemani Nisa dan beberapa ibu-ibu, hanya bisa menunggu dari kejauhan. Jantung mereka berdebar kencang. Saat rombongan warga sampai di depan rumah Bu Ratri, semua terdiam. Rumah itu tampak gelap, sunyi, namun auranya sangat mencekam. Pak RT mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. "Dobrak saja, Pak RT!" teriak salah seorang warga. Dengan hati-hati, pintu itu didobrak. Derit engsel yang menyeramkan mengiringi. Semua warga menahan napas. Rumah itu gelap gulita. Debu tebal menyelimuti perabotan. Bau apek dan amis menyeruak. Obor yang dibawa warga menyinari ruang tamu yang berantakan. "Bu Ratri, Bu Ratri!" panggil Pak RT. Tidak ada jawaban. Mereka masuk lebih dalam, menuju kamar tidur Bu Ratri. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Saat mereka menyinari kamar dengan obor, semua terkesiap. Di tengah kamar, tergeletak sesosok tubuh. Bukan Bu Ratri. Tubuh itu kurus kering, seperti mumi, terbungkus kain hitam compang-camping. Wajahnya menua, mata cekung, dan di sampingnya tergeletak kain hitam panjang yang biasa dipakai Bu Ratri. Di dinding kamar tergantung sebuah foto lama, foto pernikahan Bu Ratri dan Pak Tejo. Tapi yang bikin merinding, di foto itu ada sosok berbayang hitam besar di belakang Pak Tejo dengan mata merah menyala. Persis seperti yang dilihat Dina. "Astaga," bisik Pak RT. Itu bukan Bu Ratri." Tiba-tiba, dari bawah tempat tidur terdengar suara geraman pelan. Warga langsung panik, mundur beberapa langkah. Sebuah tangan besar berbulu hitam perlahan muncul dari bawah tempat tidur. Mata merah menyala tampak di kegelapan. Itu adalah genderuwo. Wajahnya mengerikan, penuh taring. Dia bukan janda biasa.
Suara serak dan berat menggelegar dari sosok itu. Dia adalah santapan terakhirku. Singkat cerita, terungkaplah kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Bu Ratri yang selama ini mereka kenal bukanlah Bu Ratri yang asli. Tubuh yang tergeletak di kamar itu adalah Bu Ratri yang sebenarnya, yang sudah lama meninggal dan dimakan oleh genderuwo yang bersembunyi di rumah itu. Genderuwo itu mengambil alih wujud Bu Ratri, memakai kain hitam panjang untuk menutupi tubuh aslinya, dan menipu para lelaki di desa untuk menjadi korban selanjutnya. Genderuwo itu rupanya sudah bersemayam di rumah itu sejak lama, bahkan sebelum Pak Tejo meninggal. Dialah yang menjadi penyebab kecelakaan aneh Pak Tejo, dan dialah yang selama ini menyamar menjadi Bu Ratri, memanggil para lelaki desa dengan lirikan mata kosong namun menggoda, untuk dijadikan santapannya. Tawa laki-laki yang terdengar setiap malam adalah tawa genderuwo itu yang menikmati setiap korbannya. Warga panik, berusaha melawan. Tapi genderuwo itu terlalu kuat. Ia mengamuk, menerjang warga. Kengerian meliputi desa Karangjati. Dina yang melihat semua dari jauh hanya bisa menangis ketakutan. Ia tahu, ia telah selamat dari maut. Tapi ia juga tahu, misteri janda di balik tirai hitam itu terungkap dengan harga yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan penduduk desa. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.